Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Farisi dengan nomor NIM 202011110027 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Sosiologi Sastra. Adapun pertanyaannya adalah yang pertama, siapa Karl Marx? Kedua, apa yang Anda ketahui tentang Karl Marx? Dan yang ketiga, apa hubungannya Karl Marx dengan sosiologi sastra? Untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, saya akan mencoba menjawab sekaligus, soalnya kedua pertanyaan ini saling berhubungan. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 pada usia 64 tahun. Adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Ia dilahirkan dalam kondisi keluarga kelas menengah. Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Meski berasal dari keluarga turunan Yahudi, pada tahun 1816 sang ayah yang bernama Heinrich Marx memutuskan untuk dibaptis menjadi seorang Kristen di usia 36 tahun. Ibunya, Henrietta Marx, ikut dibaptis juga setelah sang ayah wafat. Bicara masa muda Karl Marx, pada Oktober 1835, Marx memulai sekolah di Universitas Bonn, Jerman. Ia termasuk aktif dalam kehidupan akademis di kampusnya dan dikenal juga sebagai pemberontak. Selama 2 semester di Bonn, Marx menghabiskan hari-harinya untuk membuat onar, mabuk-mabukan, hingga berkelahi. Pada akhirnya, sang ayah memaksa Karl Marx untuk mendaftar di sekolah lain yang lebih serius, yakni Universitas Berlin, jurusan ilmu filsafat dan hukum. Disinilah Marx dikenalkan dengan ilmu filsafat dari G.W.F. Hegel, seorang guru besar di Berlin. Meski awalnya tak begitu terpikat dengan teori Hegel, Marx banyak terlibat dengan kelompok pemuda Hegelian yang adalah kumpulan mahasiswa radikal. Mereka biasanya mengkritik kemapanan politik dan agama di kala itu ya. Pada tahun 1836, Marx semakin menekuni ilmu politik. Ia bahkan bertunangan diam-diam dengan Jenny von Westphalen, seorang putri keluarga kelas atas di Trier. Karena sikapnya yang makin radikal, sang ayah pun menjadi khawatir. Henry bahkan menyurati anaknya untuk meminta Marx menghentikan pernikahannya dengan Jenny. Namun pada tahun 1843, Karl Marx pun akhirnya jadi menikahi Jenny. Bicara tentang karya-karya Karl Marx selama hidupnya. Setelah menikah dengan Jenny, mereka akhirnya pindah ke Paris. Di kota itu, Marx bertemu dengan Friedrich Engels, seorang penulis yang kemudian menjadi rekan dan sahabatnya. Keduanya banyak mengeluarkan karya-karya bersama. Karya pertamanya adalah buku The Holy Family atau Keluarga Suci pada tahun 1845. Tak cuma satu buku ini, Marx dan Engels pun punya banyak karya lain. Menurut sebuah situs, karya-karya Marx seperti tesis tentang Feuerbach, kemiskinan filsafat, kerja upahan dan kapital, prinsip-prinsip komunisme, manifesto Partai Komunis, upah, harga dan laba, masalah perumahan, ada kapital 1, kapital 2, kapital 3. Pada sebagian besar hidupnya, tak banyak orang yang tahu bahwa sesungguhnya Marx mempunyai banyak masalah kesehatan. Akhirnya Marx pun meninggal di London pada 14 Maret 1883 karena penyakit radang selaput dada. Ia dimakamkan di London dan hanya ditandai batu sederhana. Kemudian pada tahun 1954, Partai Komunis Inggris mendirikan monumen besar yang dihiasi patung Marx. Sampai saat ini ada nisan besar yang bisa kita lihat kalau berkunjung ke Inggris. Nisan itu diberikan kalimat pelengkap dari manifesto komunis, yaitu kaum buruh sedunia bersatulah. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu
apa hubungan Karl Marx dengan sosiologi sastra? Marxisme adalah aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam buku mereka yang berjudul The German Ideology. Marxisme sebenarnya merupakan teori tentang ekonomi, sejarah, masyarakat, dan revolusi sosial. Dalam perkembangannya, Marxisme seringkali digunakan sebagai dasar analisis sastra, sehingga muncullah istilah sosiologi sastra Marxis. Dibandingkan dengan teori sosial lainnya, teori sosial Marxis menduduki posisi yang dominan dalam segala diskusi mengenai sosiologi sastra. Hal ini karena, yang pertama, Marx sendiri pada mulanya adalah seorang sastrawan, sehingga teorinya tidak hanya memberikan khusus kepada kesusastraan, tetapi juga dipengaruhi oleh pandangan dunia romantik pada kesusastraan. Yang kedua, teori sosial Marx tidak hanya merupakan teori yang netral, melainkan mengandung pula ideologi yang pencapaiannya terus-menerus diusahakan oleh para penganutnya. Dan yang ketiga, di dalam teori Marx ini terbangun suatu totalitas kehidupan sosial secara integral dan sistematik yang di dalamnya kesusastraan ini ditempatkan sebagai salah satu lembaga sosial yang tidak berbeda dari lembaga sosial lainnya, seperti ilmu pengetahuan, agama, politik, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.